Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di channel Sahabat Lalik. Semoga sehat selalu untuk sahabat anak dan selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kita malam hari ini, kita mendapatkan permintaan untuk menelusuri atau menyikap tentang sebuah kontrakan yang sudah lama kosong. Entah apa penyebabnya, namun bagi si pemilik ingin mengetahui apa penyebab dari kontrakan ini kosong. Untuk lebih singkatnya, untuk mengetahui dari si pemilik, kita bisa langsung bertanya kepada yang bersangkutan. Bagaimana menurut saudara Odin tentang kontrakan yang ini? Kontrakannya udah hampir berapa kali ya kosong ya? Udah hampir lama sih kosong. Terus semenjak kosong terus ada yang ngisi kan, waktu itu pasangan suami istri sempat sakit. Habis itu dia nggak lama sih, cuma 1 bulan aja. Habis itu dia keluar, masuk lagi tuh pasangan suami istri juga, cuman dia punya anak bayi. Nah, kalau kali ini kasusnya bayinya yang sakit. Jadi tuh bayinya kadang sakit, terus kalau malam tuh suka nangis gitu bang. Nggak pernah berhenti nangisnya. Iya, jadi Nggak ada di jam-jam tertentu atau gimana? kayaknya sih malam aja sih, dia lebih Semalam doang. malam doang sih nangis ya. Terus kalau pagi kayaknya baru-baru bisa tidur tuh bayi, kan kasihan nama bayi kan ya. Iya, mengganggu Jadi kesehatan ya. iya, jadi dia nangisnya cuma di malam aja, kayak nggak bisa tidur gitu sih. Terus baru setelah dia keluar, pindah dari kontrakan sini, masuk lagi tuh pasangan suami istri, cuman udah separuh tua sih, umurnya sekitar 45-an atau bisa dibilang hampir 50 lah. Cuman kalau ini yang sakit suaminya, dan sakitnya ini udah berapa kali ya, katanya sih hampir 3 kali lah. Tapi sebelumnya pernah ada mencari tahu dari orang yang bisa melihat atau bisa dibilang indigo atau dari paranormal atau para ustadz kiai untuk perihal kontrakan ini? Kalau itu sih kurang pasti juga ya, cuman namanya tanah kosong dulu terus dibangun, mungkin ada penunggunya juga yang nggak suka tiba-tiba nih lah tempat gua kok dibangun-bangun atau gimana, kurang Berarti paham juga sih. berarti intinya belum pernah di ini ya, belum pernah dicari tahu gitu ya. Belum. Tapi baru sekedar pengakuan dari beberapa yang pernah kontrak di sini. Iya. Kenapa dia sampai nggak betah? Ceritanya merasa seperti ada gangguan dari makhluk-makhluk gaib seperti itu. Iya benar, jadi kayak cuman ya sekeliling dari sini aja sih yang suka digangguin gitu. Cuman yang lebih parahnya yang kontrak di sini, yang kamar ini kosong lah. Jadi setelah mereka udah keluar masuk gitu, mereka nggak ada yang betah gitu sih. Jadi yang menyebabkan mereka pindah itu sebenarnya ketika merasakan gangguan sampai adanya berakibat kepada fisik yang menyebabkan penyakit. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau untuk tempat nyaman, karena kita tahu di belakang kan sawah, jadi angin Adem. kan adem nyaman gitu. Tapi entah bagi dalam segi yang lainnya Iya. itu ternyata mempengaruhi kehidupan manusia yang sini, yang tinggal di sini. Iya, jadi kurang nyaman gitu atau gimana, akhirnya mereka lebih milih pindah. Nah, untuk juga alhamdulillahnya juga sebenarnya ini kita punya teman juga nih, Bang Cepot nih. Dia biasa ngeliat atau bisa dibilang tuh kalau orang-orang bilang pada umumnya itu indigo ya. Indigo. Yang biasa tuh terawang-terawang gitu ya kan, masalah gaib. Terawang. Jadi sengaja nih memang ini nih, saya mau tanya nih ya, menurut pandangan Bang Cepot ini apa sebenarnya yang terjadi dengan kontrakan ini? Kalau dilihat nih bang, segi gaib itu kan dari sana ya, kita ngeliat dari arah sana itu. Ini kayak ini dia istananya, nih ada istananya, kayak model istananya di sini. Karena mungkin dulu di sini sebelum jadi ini semua mungkin lahan kosong yang emang ada sempat saya melihat kejadian yang emang mengerikan lah di sini ya. Sebelum ada jadi penghuni warga ya, banyak penghuni warga. Nah ini kesini ini
nampak depan. Jadi dari istana itu ini nampak depan. Ini ada dua kemungkinan, Bang. Kemungkinan yang pertama mungkin dia di sini karena dia merasa keganggu ya, karena emang jalur dia ke sini karena tampak depan rumah ini kontrakannya serasa mengganggu istana, iya, keindahan istananya, ya itu, dan aktivitas dia untuk keluar masuk gitu kan. Nah, yang kedua ada juga indikasi yang ditimbulkan oleh ya mungkin ya ada yang punya wapak biasa kan gitu, atau pegangan gitu, Bang, yang mungkin ada gesekan antara sehingga menyebabkan bentrok. Nah, jadi si pegangan tersebut mungkin nggak merasa terganggu yang di sininya dengan adanya dia, kemudian ya terjadi seperti itu. Yang dan biasanya pegangan itu pasti yang pengalaman saya, Bang, yang sering saya temuin itu selalu Hantem badan. Nah, bukan, jadi dia apa ya, bergelut itu perang atau berantem itu di dalam jasad manusia. Menggunakan jasad manusia. Nah, itulah yang kadang menimbulkan jasad manusia ini nggak kuat tahan, akhirnya kena fisik. Apalagi sebelum beberapa hari ini sudah terjadi ada tabrakan sebenarnya kena atap depan. Oh iya, itu pade gua sih. Jadi ceritanya yang ngontrak sini, yang ngontrak di sini tadinya nginep di sini ya, numpang nginep, mau nyoba lah, bener nggak sih ini gua digangguin gitu. Sebenarnya dia secara pribadi aja mau klarifikasi nih, gue sebenarnya sakit apa sih gitu. Akhirnya dia malam ini coba tidur di sebelah samping kontrakannya yang beda pintu. Ya pas dia tidur, mungkin yang di sini merasa emang keganggu ya, akhirnya dia ngebaliknya ke sini, gue tetap ngejar dia gitu loh. Yang akhirnya yang biasanya pade gue tidur biasa, tiba-tiba direp-rep kan, jadi kayak berarti sebenarnya intinya penghuni gaib ini berarti bukan hanya mengganggu si pengontrak, tapi ketika dia udah tinggal di sini, kemana aja dia tidur pasti akan dikejar berarti. Kemungkinannya gitu, karena dia udah coba nyobain gitu. Ternyata dia tidur di tempat lain pun dia yang nyaman, tapi orang yang kena. Orang yang memberikan tempat malah kena. Jadi kayak kena imbas lah. Cuman kita kurang tahu sih pastinya gimana, cuman ya nanti diklarifikasi lagi aja, dicari tahu lebih tepatnya gimana. Jadi sahabat MA, untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan mencoba untuk menelusuri atau mencari tahu apa penyebab dari semua ini bisa terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan videonya. Sahabat MA, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melakukan proses mediasi, di mana mediator kita kali ini tetap dan tidak beda, yaitu Bang Cepot. Dan untuk pemanggilan kali ini kita panggil dengan Bang Waslim. Ya, silakan Bang Waslim untuk proses mediasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sahabat MA, kita akan coba menarik salah satu makhluk gaib yang berasal dari kontrakan tersebut.
siapapun gaib dalam tubuh manusia, kau bisa bicara. Kau bisa bicara. Kami di sini ingin berkomunikasi. Kami di sini hanya ingin mengetahui tentang kontrakan atau rumah yang ada di depan kamu. Kamu bisa bicara. Yang kalian curi. Sebelumnya kami memanggil Aki ingin mengetahui tentang keberadaan manusia yang mengontrak di depan Aki ini. Konon tidak betah, terus sering manusianya sakit, bahkan anaknya pun sampai sakit-sakitan. Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu dengan siapa ini Ki? Ki punya nama? Darta. Ya, nah, Ki Darta. Aki sebenarnya penunggu kamar di sini atau salah satu penunggu di rawa sini? Saya ada di sini. Bisa lebih jelas sih? Saya penghuni di sini. Penghuni di sini. Sejak sebelum ada rumah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Ki, kami sini ingin mengetahui dari beberapa cerita penunggu kontrakan sering sakit, tidak betah, apa benar itu atas tingkah laku Aki? Iya. Terus sebenarnya dari penunggu-penunggu kontrakan yang sudah menyewa, yang Aki ingin tujuannya itu apa? Itu tempat saya. Tempat singgasana. Tempat saya. Kalau emang Aki ada dari dulu di sini Ki, kenapa baru-baru mulai pas dibangun kontrakan ini baru mulai muncul Ki? Harusnya dari sebelumnya Aki udah mulai muncul lah. Itu tempat saya.
maksud dengan tempat Aki itu sebenarnya awalnya ini dulu istana atau gimana? Hmm, saya prajurit dari istana bangsa saya. Yang sebelah kiri Aki itu istananya. Hmm, Berarti Aki yang menjaga posnya di depan sini. ya, Dan Aki merasa terganggu ketika ada pembangunan rumah ini. Lalu kenapa sampai Aki itu mengganggu manusia yang mengotaknya? Apa karena manusia itu membawa sesuatu yang menyinggung Aki atau bagaimana? jika saya menjaga di sini, bangsa manusia mengganggu saya. Dengan seperti apa manusia tinggal di sini mengganggu Aki? Dengan dia tidur di tempat saya. Seperti itu. Ya, Walaupun itu sekedar bayi yang tidak tahu apa-apa sampai Aki ganggu seperti itu. saya hanya menampakkan diri saya, tapi bayi itu melihat saya sehingga dia ketakutan. Nah, kalau boleh tahu, wujud Aki sendiri ini apa? Saya dari luar. Aki bisa jelas? Kelelawar. Kelelawar. Tapi ada juga nih kejadian belum lama ini dari si pemilik ini menceritakan bahwa dia sudah meninggalkan kontrakan ini dan tinggal di belakang sekarang yang ada posisi Aki, belakang Aki sekarang. Nah, ternyata ketika tinggal di sebelah, malah yang memberikan tempat itu malah Aki. Kan tempat pegang-pegang itu gimana ceritanya? Ya, agar dia keluar dari tempat itu. Kan yang memberikan tempat ini kan tidak tinggal di tempat Aki. Tapi dia ingin mengetahui keberadaan saya dengan cara berpindah ke belakang. Selain Aki menunjukkan kepada yang tinggal di sini di kontrakan ini, apakah Aki pernah menampakkan diri selain pada makhluk yang ada yang tinggal di kontrakan ini? Jika sudah mengganggu tempat saya akan menampakkan diri. Nah, kalau kami ini di sini sebenarnya mengganggu Aki tidak? Maka dari itu saya tanya dari awal, apa yang kalian cari? Nah, begitu. Kalau hanya sekedar mencari informasi berarti tidak dianggap berarti ya? Ya. Ya, Berarti sebenarnya yang tinggal di sini itu tidak memiliki sesuatu atau membawa barang seperti kayak pegangan atau manusia yang membawa makhluk sebangsa Aki juga? Enggak. yang sekarang ada. Yang sebelum-sebelumnya Tidak. tidak ada, cuma karena memang Aki masih terganggu aja. Ya,
gimana caranya Ki biar yang tinggal di sini tidak diganggu oleh Aki dan Aki juga tidak mengganggu atau sama-sama saling tidak mengganggu itu bagaimana? Jangan kau tempati itu. Berarti intinya emang ini harus kosong Ya, seperti itu. Emang tidak ada jalan keluar lain. tidak ada. Kalau akinya sendiri misalkan jaganya di sebelahnya bisa, boleh? Tidak bisa. Itu pintu utama dari istana bangsa kami. Nah, dari yang sebelumnya Ki. Oh, berarti waktu kemarin yang dari bangsa Buru-buru. ubur-ubur itu Aki nggak masuk. Tidak. Bagaimana Ki? Yang kalian kemarin di sana Iya. Beda kerajaan. itu beda istana kami. Oh, Jadi sebenarnya istananya ada berapa di sini, Ki? Dari sini sampai sana ada 5 kerajaan bangsa kami. Berarti Aki dari bangsa kelelawar. Ya, Mau nanya nih, Ki. Dulu sempet yang ngontrak di belakang Aki, Pak tidur, cuman dia agak sedikit melek-melek gitu lah, kebangun. Dia ngeliat sesosok pakai baju merah, pakai mahkota. Itu siapa, Ki? itu ratu yang kalian beberapa hari lalu kalian kurung. Saya tidak mengurungnya Ki. Itu hanya permintaan dari mereka. Dia tidak diketahui sebangsa manusia. Tapi mereka seperti terkurung. Berarti memang ini tidak ada jalan keluar nih Ki, untuk kayak bisa ditempati. Kan sebenarnya secara alam itu udah beda. Tapi kalian bangsa manusia pun harus bisa saling menghormati bangsa saya. Nah, yang dimaksud menghormati bangsa Aki dalam pola pikir Aki ini seperti apa? Kalian sudah mengetahui tempat saya. Berarti kalian pun harusnya tidak menempati tempat saya. Berarti emang jalan satu-satunya kontrakannya harus kosong kan? Ya, apabila ada yang menempati, saya akan kembali mengganggunya. Gimana? Apa lagi? Apa cukup jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya di sini ada 5 kerajaan, Ki. Ya, dari ujung sana sampai ujung sana Tapi pasti ada satu kerajaan yang kuat, ya, Ki. kami sama-sama menjaganya, hanya saja berbeda raja. itu raja apa aja Ki? Rajanya Ki? Boleh tahu? Yang di sana itu buaya. Oh iya. Yang ujung. Terus yang di pinggiran sini lagi. Ini saya beserta pasukan saya. Ini yang
kalian kurung kurung di tengah-tengah. dan 2 di sana. Apa aja tuh? Si Boto yang menguasainya. Buto, Dia siluman ya, setengah manusia setengah hewan. Dua-duanya itu, 2 pelajar itu. ya Siapa yang ngerasain Ki? Tahu rajanya siapa Ki? tidak ada. Itu raja yang tadi saya sebutkan. Dia adalah raja dari tempat itu. Oh, Buto itu ya. Yang selalu memakan korban dari mangsa manusia. Berarti itu anak-anak itu Mana? Mana? Cukup. Oh, jelas atau gimana? Cukup jelas. Udah Ki, itu saja yang perlu kami pengen tahu. Jadi, yang pertama informasi-informasi yang sudah tadi Aki sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran buat kami sebagai manusia ya, saling menghormati kan tadi kan. Yang kedua, kita bisa silaturahmi ya. Oke, terima kasih sudah bisa komunikasi dengan kami. Salam buat raja kalian, Raja Aki ya. Baiklah, saya akan pergi. Bisa keluar sendiri ya. Ya, sahabat Renora, itulah hasil dari meditasi kita pada malam hari ini. Intinya bangsa gaib pun menginginkan adanya kita sebagai sesama makhluk untuk saling menghargai, dan itu juga ada kemungkinan juga dia hanya tidak ingin tempat yang ditinggal oleh bangsa manusia. Dan dari sahabat Nuralid, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.